Mimpi dalam mimpi malam itu, Andi terbangun karena mendengar suara ketukan pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Andi, buka pintunya. Suara perempuan itu begitu lembut, hampir membuatnya ingin menuruti. Dengan gemetar, ia membuka pintu. Di luar tidak ada siapa-siapa, hanya lorong gelap. Ia kembali ke kamar, tapi yang mengejutkan, di kasurnya sudah ada tubuhnya sendiri yang sedang tidur. Andi terdiam, tubuhnya kaku. Apa maksudnya ini? Tiba-tiba tubuh yang sedang tidur itu membuka mata, tersenyum lebar, lalu mengeluarkan suara tawa melengking. Hihihihihi. Andi terlonjak dan mendadak terbangun lagi. Ia masih di kasurnya, keringat dingin membasahi tubuh. Cuma mimpi, gumamnya. Tapi ketika ia menoleh ke cermin, bayangan di cermin justru masih terbaring tidur, tersenyum menatap Andi dengan tatapan kosong. Kehilangan kendali seiring waktu, Andi makin sering kehilangan kesadaran. Ia bisa tiba-tiba mendapati dirinya berdiri di jalan tengah malam tanpa ingat bagaimana sampai di sana. Kadang ia terbangun dengan tangan penuh tanah, seolah habis menggali sesuatu. Ponselnya terus berisi pesan aneh, foto dirinya sendiri dari sudut ruangan padahal ia tinggal sendirian. Dan yang paling membuatnya hampir gila, suara tawa itu kini tidak hanya terdengar di telinga, tapi juga masuk ke pikirannya, seperti gema yang tidak pernah berhenti. Andi, kamu milikku. Kamu tidak bisa melawan. Bima mulai ragu. Suatu malam Bima datang ke rumah Andi. Ia kaget melihat sahabatnya itu duduk di lantai, menatap kosong ke arah dinding. Lo kenapa? Andi menoleh perlahan. Senyum aneh tersungging di wajahnya. Bim, dia ada di sini sekarang, duduk di sebelah lo. Bima merinding, menoleh cepat ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Andi, tolong jangan bikin gue takut juga, kata Bima dengan suara gemetar. Andi mendekat berbisik. Dia bilang, sebentar lagi giliran lo. Bima mundur ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia mulai meragukan apakah Andi masih bisa diselamatkan. Malam puncak malam itu, Andi tidak bisa tidur sama sekali. Suara tawa, bisikan, bayangan, semua datang bersamaan. Dinding kamarnya mulai dipenuhi tulisan aneh, seolah digoreskan kuku. Tulisan itu berbunyi, ikuti aku ke pohon beringin. Andi menutup telinganya, menangis sekencang mungkin. Tapi semakin ia menolak, semakin keras suara itu berteriak di kepalanya. Hingga akhirnya Andi tidak tahan lagi. Ia berdiri, mengambil jaket dan berjalan keluar rumah. Matanya kosong, tubuhnya seperti dikendalikan sesuatu. Tujuannya hanya satu, kembali ke pohon beringin. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Bulan hanya tampak separuh, tersembunyi di balik awan hitam yang bergerak cepat. Suasana seperti mendukung sesuatu yang menyeramkan akan segera terjadi. Andi berjalan menyusuri jalan setapak menuju pohon beringin yang dulu menjadi awal dari semua mimpi buruknya. Wajahnya pucat, matanya kosong seolah tubuhnya hanya wadah yang digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Setiap langkah terasa mantap, padahal pikirannya di dalam berteriak keras, berhenti Andi. Jangan jalan ke sana, pulang. Pulang sekarang juga. Tapi kakinya tidak menuruti, seolah ada tali tak kasat mata yang menariknya semakin dekat ke pohon itu. Bayangan di jalan sepanjang perjalanan, Andi melihat banyak bayangan aneh di pinggir jalan. Sesosok wanita berambut panjang berdiri di depan warung kosong, hanya menatapnya tanpa bergerak. Lalu seorang anak kecil duduk di trotoar, memegang boneka rusak dengan mata hanya satu, tersenyum seram sambil menepuk-nepuk bonekanya. Namun yang paling membuat Andi hampir jatuh pingsan adalah bayangan dirinya sendiri. Dari kejauhan ia melihat sosok yang sama persis dengannya berjalan di arah berlawanan. Andi berhenti. Sosok itu juga berhenti. Andi melangkah maju. Sosok itu pun melangkah maju. Tapi ketika jarak makin dekat, barulah Andi sadar sosok itu bukan dirinya. Wajahnya rusak, matanya hitam penuh darah, mulutnya sobek sampai ke telinga. Dan tiba-tiba, hihihihihihi, tawa melengking itu pecah dari mulut sosok tersebut. Andi menjerit, menutup telinga lalu berlari sekencang mungkin. Pohon beringin. Setelah berlari tanpa arah, Andi tiba di depan pohon beringin besar itu. Pohon tua dengan akar menjuntai seperti tirai kematian, berdiri angkuh di tengah kegelapan malam. Suara tawa yang tadinya jauh kini terdengar tepat di telinganya. Hihihihihihi. Akhirnya kamu datang lagi, Andi. Andi terhuyung, lututnya lemas. Matanya terus menatap ke atas. Dan di sana,
Tepat di salah satu dahan besar pohon beringin, sosok itu menampakkan diri. Kuntilanak, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, tapi senyumnya begitu jelas. Senyum panjang, dingin, dan penuh rasa lapar. Percakapan yang menjerat. "Andi, kenapa kamu lari dariku? Bukankah aku hanya ingin menemanimu?" Suara kuntilanak itu terdengar lembut, namun penuh ancaman terselubung. Andi berusaha berbicara, tapi suaranya bergetar. Kenapa kamu pilih aku?" Sosok itu tertawa pelan, suaranya seperti pisau yang mengiris malam. "Karena kamu yang melihatku pertama kali. Disinilah awalnya. Dan sejak itu, kamu sudah menjadi milikku. Kamu tidak bisa lari, Andi." Andi mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. "Aku nggak mau, lepasin aku." Namun akar-akar pohon beringin tiba-tiba bergerak, melilit kakinya. Andi terjatuh, berusaha melepaskan diri. Tapi semakin ia meronta, semakin kuat lilitan itu menahannya. Bima datang tepat saat Andi merasa tak ada harapan. Suara teriakan terdengar dari kejauhan. "Andi!" Itu suara Bima. Dengan napas terengah, Bima berlari mendekat membawa senter dan sebuah botol kecil berisi air yang sudah diberkati oleh seorang ustaz. "Andi, lawan dia. Jangan biarkan dia masuk ke pikiran lo." Andi menoleh, air matanya jatuh. "Bim, gue nggak bisa, dia terlalu kuat." Kuntilanak di atas pohon menatap Bima dengan tatapan marah. "Berani sekali kamu ikut campur, manusia kecil." Bima gemetar, tapi ia nekat. Ia membuka botol itu dan memercikkan air ke akar-akar yang melilit Andi. Seketika, akar itu mengepul asap lalu melepaskan cengkeramannya. Andi terlepas, jatuh terduduk sambil menangis. Serangan balik kuntilanak melengking keras. Suaranya membuat dedaunan berguguran dan burung-burung malam berhamburan ketakutan. Bima berusaha tetap tegak meski tubuhnya bergetar. Ia membaca doa-doa pelan sambil memercikkan air suci ke arah pohon. Namun kuntilanak tidak tinggal diam. Rambut panjangnya tiba-tiba melayang, seperti ular hidup menyerang ke arah Bima. Senter di tangan Bima jatuh, dan cahaya pun meredup. Dalam kegelapan itu, Andi hanya bisa mendengar teriakan sahabatnya. "Ah!" Andi harus memilih. Di dalam kepanikannya, Andi sadar hanya ada dua pilihan. Lari sejauh mungkin, meninggalkan Bima, dan mungkin selamat sementara, atau tetap di sana, melawan rasa takutnya, demi menolong sahabat yang selama ini tidak pernah meninggalkannya. Air mata Andi jatuh deras. Tubuhnya gemetar tapi hatinya mulai bulat. "Cukup, aku nggak mau lagi jadi korban. Kalau dia mau milikku, dia harus melawan gue dulu." Dengan sisa tenaga, Andi meraih botol air suci yang terjatuh, lalu berlari ke arah Bima dan memercikkan air itu tepat ke wajah kuntilanak. Sosok itu menjerit melengking, tubuhnya mengepul asap hitam. Suasana sekitar mendadak bergetar, seperti bumi yang ikut menahan amarah. Namun sebelum benar-benar hilang, kuntilanak itu menatap Andi dengan mata merah menyala. "Kamu pikir ini sudah selesai, Andi? Ini baru permulaan, hihihihihi." Dan tubuhnya lenyap dalam asap hitam yang menyebar ke seluruh arah. Setelahnya Andi terduduk lemas, napasnya terengah. Bima pun jatuh di sampingnya, wajahnya penuh keringat. "Andi, lo gila. Lo hampir mati tadi," katanya sambil terbatuk. Andi menatap ke arah pohon beringin, yang kini terlihat lebih gelap dan menyeramkan daripada sebelumnya. "Bim, dia nggak akan berhenti. Gue bisa ngerasain itu. Dia masih ada di sini, dan dia akan datang lagi." Malam itu mereka berdua meninggalkan pohon beringin, tapi di dalam hati Andi, ia tahu ini bukan akhir. Ini hanyalah babak baru dari mimpi buruk yang lebih panjang. Malam itu Andi dan Bima pulang dengan tubuh lelah, wajah pucat dan hati yang masih dipenuhi ketakutan. Mereka tidak banyak bicara di sepanjang perjalanan. Hanya ada suara langkah kaki dan napas berat yang menemani. Sesampainya di rumah Andi, mereka berdua duduk di ruang tamu sunyi. Hanya detak jam dinding yang terdengar, berdetak pelan namun menusuk perasaan. Andi memegang kepalanya. "Bim, lo yakin tadi dia beneran pergi? Gue masih bisa ngerasain kehadirannya." Bima menghela napas panjang, masih gemetar. "Jujur aja, gue juga nggak yakin, Di. Tapi kita udah nggak punya banyak pilihan. Kalau lo terus begini, lo bisa hancur. Kita harus cari bantuan yang lebih kuat." Andi menunduk. Ia tahu sahabatnya benar. Tapi satu hal yang paling menakutkan bukanlah serangan kuntilanak itu, melainkan kenyataan bahwa kini ia sadar, hantu itu tidak lagi terikat pada pohon beringin. Dia bisa muncul di mana saja.
Malam pertama setelah pohon beringin, Andi berusaha tidur di kamarnya malam itu. Lampu sengaja dibiarkan menyala, tapi bahkan dengan cahaya rasa takut tetap menguasai dirinya. Matanya hampir terpejam ketika ia mendengar suara kursi bergeser di ruang tamu. Krek, krek, jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha mengabaikan. Paling tikus, gumamnya. Namun suara itu makin jelas. Kursi seolah ditarik-tarik, meja digeser. Andi akhirnya memberanikan diri membuka pintu kamar. Di ruang tamu, semua kursi sudah berbalik arah, menghadap ke arah kamarnya, dan di salah satu kursi itu, sosok kuntilanak duduk manis. Rambut panjang menutupi wajahnya, tubuhnya bergoyang perlahan ke depan dan ke belakang. Andi membeku, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Hihihihihihihi. Suara tawa itu memenuhi ruangan. Ia menutup pintu dengan keras, berlari ke kasur menutup wajah dengan bantal. Tapi suara tawa itu masih ada, bahkan terdengar tepat di telinganya. Andi, kamu pikir bisa kabur dari aku? Andi menjerit keras dan saat itu juga Bima masuk membangunkannya. Andi, bangun, itu cuma mimpi, bro. Andi terengah, sadar ia masih di kamarnya. Tapi bantal yang ia pegang ternyata penuh dengan bekas rambut panjang hitam. Bima mulai dihantui besoknya. Bima yang biasanya tenang mulai mengalami hal aneh. Ia sedang di kampus, duduk di kelas, ketika tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya. Pem sama Iga menoleh. Gak ada siapa-siapa. Teman-temannya sibuk mencatat. Bima aja. Kali ini suara itu lebih dekat. Ia menoleh ke arah jendela, dan di luar sana, di lantai 3 gedung kampus, kuntilanak itu melayang, menatapnya dengan senyum menakutkan. Bima terlonjak, berdiri spontan, membuat semua orang menatapnya. Lo kenapa, Bim? Tanya seorang teman. Bima tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela yang kini sudah tidak ada siapapun. Malamnya Bima mendatangi Andi lagi. Wajahnya kusut, matanya merah, jelas kurang tidur. Andi, gue rasa dia nggak cuma ngikutin lo. Dia juga udah mulai ngikutin gue. Andi menatap sahabatnya dengan rasa bersalah. Bim, gue minta maaf. Kalau aja gue nggak nekat deketin pohon itu, lo nggak bakal kena masalah ini. Bima menggeleng, menepuk bahunya. Udahlah, Di, nasi udah jadi bubur. Yang penting sekarang kita harus nemuin cara buat bener-bener ngusir dia. Gua nggak mau hidup gue juga berakhir kayak film horor murahan. Meski Bima mencoba bercanda, jelas terlihat ketakutan itu sudah mulai merayapi dirinya juga. Teror semakin nyata. Kali ini bukan hanya suara atau penampakan. Tubuh mereka mulai diganggu. Suatu malam Andi terbangun karena merasa sesak. Saat membuka mata, ia melihat kuntilanak itu duduk di atas dadanya. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Rambut panjangnya menjuntai, menutupi hampir seluruh tubuh Andi. Nafas dinginnya terasa menusuk kulit. Kenapa kamu melawan, Andi? Bukankah lebih mudah kalau kamu ikut aku saja? Andi mencoba berteriak, tapi mulutnya terkunci. Bima, yang tidur di ruang sebelah, mendengar suara ribut dan masuk ke kamar. Ia kaget melihat Andi menggeliat kesakitan, seolah dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Andi! Bima berlari menyiramkan air suci yang masih tersisa ke arah Andi. Seketika tubuh Andi terlepas, ia bisa bernapas lagi. Namun di dinding kamar, muncul bekas tangan hitam panjang, seolah tergoreskan dengan paksa. Setelah kejadian itu, Andi hampir menyerah. Bim, kalau ini terus berlanjut, mungkin lebih baik gue nyerah aja, gue capek. Gue udah nggak bisa tidur, nggak bisa hidup normal. Semua orang ngejauh, gue udah kayak mayat hidup. Bima menatapnya dengan marah. Lo gila ya, jangan ngomong gitu, Di. Lo lupa, lo masih punya gue. Gue nggak bakal tinggalin lo sendirian. Kita lawan ini sama-sama. Andi menatap sahabatnya. Air mata jatuh di pipinya. Tapi kalau dia juga ngebidik lo, Bim, gue nggak mau lo ikut mati gara-gara gue. Bima menggeleng. Udah terlanjur, Di. Gue udah ikut terlibat. Kalaupun harus berakhir, kita berakhir bareng. Tapi sebelum itu, kita harus coba semua cara. Andi mengangguk lemah. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sedikit harapan meski sangat kecil. Malam itu Bima teringat sesuatu. Di, lo ingat kan kata Ustaz yang kasih air suci itu? Dia bilang kalau ada ikatan antara lo sama kuntilanak itu. Mungkin ikatan itu ada di pohon beringin. Kalau kita bisa putusin ikatan itu, mungkin lo bisa bebas. Andi menatapnya dengan wajah ragu. Lo yakin? Kita udah kesana dan hampir mati. Justru itu, Di. Kalau kita nggak berani selesain, dia bakal terus ngikutin lo sampai mati. Kita harus hadapin lagi, kali ini lebih siap. Andi terdiam, hatinya bergejolak. Ketakutan masih besar, tapi ia tahu Bima benar.
Jika tidak diakhiri di akar masalahnya, ia tidak akan pernah bebas. Hari berikutnya, Andi dan Bima mendatangi seorang ustaz yang dikenal memiliki pengalaman menghadapi hal-hal gaib. Ustaz itu bernama Pak Rashid, seorang pria tua dengan wajah teduh, sorot mata tajam, dan suara yang menenangkan. Mereka menceritakan semua kejadian, dari pertama kali Andi melihat kuntilanak di pohon beringin, hingga gangguan yang semakin brutal. Pak Rashid mendengarkan dengan seksama, lalu menghela napas panjang. Pohon beringin itu bukan pohon biasa. Sejak dulu masyarakat percaya pohon itu jadi tempat bersemayamnya roh-roh yang tidak tenang. Kalau ada makhluk gaib yang mengikatkan diri pada manusia, biasanya ada alasan kuat di baliknya. Andi menelan ludah. Alasan seperti apa, Pak? Pak Rashid menatap Andi tajam. Mungkin kamu pernah mengganggu, atau ada sesuatu dalam dirimu yang menarik roh itu. Bisa juga, kamu tanpa sadar sudah membuat perjanjian dengannya. Andi gemetar. Perjanjian? Saya nggak pernah. Tidak semua perjanjian dilakukan dengan sadar, potong Pak Rashid. Kadang cukup dengan tatapan, rasa penasaran atau keberanian melanggar batas. Itu sudah bisa dianggap sebagai izin bagi mereka untuk masuk. Persiapan Pak Rashid memberikan beberapa benda untuk perlindungan. Air doa dalam botol kaca, kain putih yang sudah didoakan, untuk diikatkan di lengan, ayat-ayat tertentu untuk dibaca berulang ketika mereka merasa lemah. Kalau kalian ingin memutus ikatan ini, harus dilakukan di tempat asalnya, pohon beringin. Tapi hati-hati, semakin kalian mencoba melawan, semakin keras makhluk itu menahan. Bima menatap Andi. Lu siap? Andi menunduk, tubuhnya gemetar, tapi akhirnya ia mengangguk. Kalau ini satu-satunya cara, gue harus coba. Gue nggak mau hidup gue diambil terus. Malam kembali malam itu, mereka bertiga berangkat ke lokasi. Jalanan sepi, udara dingin, bulan tertutup awan. Saat sampai di depan pohon beringin, suasana terasa lebih berat dari sebelumnya. Angin berhenti bertiup, suara jangkrik lenyap seolah alam pun menahan napas. Pak Rashid menancapkan sebuah lilin di tanah, menyalakannya lalu memulai doa. Andi berdiri tepat di depan pohon. Tubuhnya gemetar hebat. Ia bisa merasakan sesuatu di dalam dirinya bereaksi. Dan benar saja, suara itu kembali. Andi, kamu kembali. Aku tahu kamu nggak bisa jauh dariku. Dari dahan pohon, sosok kuntilanak muncul perlahan. Rambut panjangnya tergerai, wajahnya pucat, dan senyum itu, senyum yang membuat darah Andi membeku. Ustadz Rashid tetap membaca doa dengan suara keras. Bima memegang air doa, bersiap jika sesuatu terjadi. Kuntilanak itu menatap Andi. Kamu pikir doa bisa menyelamatkanmu? Aku sudah mengikatmu sejak pertama kali kamu menatapku. Kamu milikku, Andi. Tiba-tiba tubuh Andi terdorong ke depan, seperti ada kekuatan yang menariknya. Andi! Teriak Bima berusaha menarik sahabatnya. Namun semakin kuat ia menarik, semakin kuat pula kuntilanak itu menyeret Andi ke arah pohon. Di tengah tarik-menarik itu, tanah di bawah pohon mendadak bergetar, seperti ada sesuatu yang terkubur di dalamnya. Lalu, akar-akar pohon terangkat, menyingkap sebuah gundukan tanah. Dari sana terlihat kerangka manusia dengan kain putih lusuh yang sudah membusuk. Andi ternganga, tubuhnya makin lemas. Ustadz Rashid menghentikan doa sejenak. Astagfirullah, jadi ini rahasianya. Bima panik. Apa, Pak? Ustadz Rashid menatap mereka berdua. Roh itu terikat karena jasadnya terkubur tidak tenang di sini. Dia mati tidak wajar, dan pohon beringin ini jadi penjara sekaligus tempat dia menyalurkan dendam. Andi gemetar, menutup wajahnya. Jadi, aku nggak sengaja. Aku yang ngebangunin dia sejak pertama kali aku lihat. Ustadz Rashid mengangguk pelan. Kamu yang membuka mata terhadapnya, maka ikatan pun terbentuk. Satu-satunya cara memutus ikatan ini adalah dengan melepaskan arwahnya. Kuntilanak itu melengking marah. Suaranya membuat lilin padam seketika. Bohong. Aku tidak butuh dilepaskan. Aku butuh darah. Aku butuh jiwa. Tubuhnya melayang turun dari pohon, rambutnya menjuntai seperti tombak, menyerang ke arah mereka. Bima berteriak, memercikkan air doa ke arah kuntilanak itu. Tubuhnya berasap, tapi belum lenyap. Ustadz Rashid segera menyalakan lilin kembali dan membaca doa lebih keras. Tangannya gemetar namun penuh keyakinan. Andi di tengah ketakutannya merasa sesuatu berbisik di kepalanya. Andi, lepaskan aku atau ikut aku selamanya. Air matanya jatuh deras. Ia menoleh ke Bima, yang hampir tumbang karena berusaha menahan serangan.
Ia menoleh ke Pak Rashid yang terus membaca doa meski wajahnya pucat. Andi tahu, hanya ia yang bisa membuat keputusan ini. Dengan tubuh gemetar, ia maju ke arah kerangka yang terkubur setengah. Ia menaruh tangannya di atas tanah, lalu berteriak dengan sekuat tenaga. Kalau lu butuh tenang, gue lepasin lu sekarang. Tapi berhenti ganggu gue dan sahabat gue. Tiba-tiba tanah bergetar lebih keras. Angin kencang berhembus, membuat mereka hampir terjatuh. Kuntilanak menjerit panjang. Tubuhnya terbelah antara wujud menyeramkan dan bayangan samar seorang perempuan biasa dengan wajah sedih. Andi menutup mata, suaranya bergetar. Gue maafin lu. Semoga lu bisa pergi dengan tenang. Angin malam berputar semakin kencang. Dedaunan pohon beringin berterbangan liar. Lilin yang menyala di depan Ustadz Rashid hampir padam. Cahayanya bergetar hebat, seperti berjuang melawan kegelapan yang semakin menekan. Tubuh Andi bergetar saat ia menatap wujud kuntilanak, yang kini separuhnya tampak sebagai perempuan biasa. Wajah itu, meski menyeramkan, terselip kesedihan mendalam. Matanya berkaca-kaca, seakan ingin bebas. Namun sisi lain dirinya tetap ganas. Rambut panjangnya terjulur liar, kukunya memanjang tajam, dan tawa melengking masih terdengar. Hehehehe. Kalian pikir bisa membebaskanku semudah itu? Tidak, aku butuh darah. Aku butuh jiwa untuk tenang. Tanah bergetar lebih keras, membuat Andi hampir terjatuh. Bima buru-buru menahan sahabatnya. Andi, lo kuat bro. Jangan biarin dia nguasain lo lagi. Ustadz Rashid terus membaca doa, suaranya semakin lantang namun wajahnya mulai pucat. Dia melawan, arwahnya tidak rela dilepaskan dengan cara damai. Kuntilanak itu menjerit panjang, lalu melayang turun. Rambutnya berubah menjadi seperti cambuk hitam yang mencambuk tanah, menimbulkan retakan kecil. Salah satu cambuk rambut itu mengenai pundak Bima. Darah langsung mengucur, membuatnya menjerit kesakitan. Bim, Andi berlari, menahan tubuh sahabatnya yang hampir roboh. Namun ketika ia menoleh, kuntilanak itu sudah ada tepat di hadapannya. Wajah pucatnya hanya sejengkal dari wajah Andi. Andi, kamu sudah jadi bagianku. Kamu tidak akan bisa lari. Bahkan doa tidak akan menyelamatkanmu. Ustadz Rashid mencoba memperkuat doa, tapi tiba-tiba tubuhnya terdorong keras ke belakang, seolah ada kekuatan yang menamparnya. Lilin padam seketika. Pak Rashid, teriak Bima panik. Suasana mendadak gelap total. Hanya suara napas berat dan tawa kuntilanak yang menggema di telinga mereka. Hihihihihi, sekarang siapa yang akan menolongmu? Andi memeluk Bima erat, tubuhnya gemetar, jantungnya berdetak tak beraturan. Ia sadar tanpa doa Ustadz Rashid, mereka nyaris tidak punya perlindungan. Dalam kegelapan itu, Andi tiba-tiba melihat bayangan aneh di kepalanya, seperti potongan kenangan. Bukan miliknya, tapi milik sosok kuntilanak. Ia melihat seorang perempuan muda diikat di bawah pohon beringin. Wajahnya penuh ketakutan, tubuhnya gemetar. Sekelompok orang mengelilinginya, membawa obor. Mereka berteriak-teriak, menuduhnya sebagai penyihir, sebagai pembawa sial. Perempuan itu menangis memohon ampun. Tapi orang-orang tak menghiraukan. Mereka mengikatnya lebih kuat, lalu menutup tubuhnya dengan kain putih sebelum menimbunnya hidup-hidup di bawah akar beringin. Jeritan perempuan itu menjadi jeritan panjang kuntilanak yang kini menghantui mereka. Andi terlonjak, air mata jatuh di pipinya. Dia dibunuh dengan kejam. Dia mati nggak tenang, makanya dia dendam. Dengan keberanian yang tersisa, Andi maju selangkah meski Bima menahannya. Lo gila, dia bisa bunuh lo, Di. Tapi Andi menggeleng. Kalau gua kabur terus, ini nggak bakal selesai. Dia butuh ada yang ngerti rasa sakitnya. Ia mendekat ke kuntilanak itu. Rambut panjang makhluk itu sempat terangkat, siap menghantamnya. Tapi Andi membuka kedua tangannya. Gue tahu lo sakit. Gue tahu lo marah. Tapi dendam lo nggak akan bikin lo tenang. Kalau lo mau bebas, gue siap bantu. Tapi lo harus berhenti ngehancurin gue dan sahabat gue. Untuk sesaat tawa kuntilanak itu berhenti. Matanya yang merah menyala tiba-tiba berubah menjadi basah, seperti menangis. Tubuhnya bergoyang pelan, antara wujud menyeramkan dan perempuan biasa. Namun tiba-tiba, jeritan panjang terdengar lebih melengking dari sebelumnya. Tubuhnya terbelah dua wujud sekaligus. Setengah ingin bebas, setengah ingin terus menghantui. Andi, kalau aku pergi, siapa yang akan balas dendam untukku? Aku butuh tubuhmu, aku butuh hidupmu. Akar pohon mendadak melilit kaki Andi lagi, menariknya ke tanah.
Andi! Teriak Bima berusaha menariknya, tapi lilitan terlalu kuat. Ustadz Rashid yang setengah sadar mencoba bangkit. Namun tubuhnya lemah. Ia hanya mampu berteriak, Andi! Kalau kamu tidak kuat, dia akan sepenuhnya masuk ke tubuhmu. Andi menjerit, tubuhnya terasa ditarik keluar, seolah jiwanya hendak dicabut. Suara tawa dan tangisan bercampur di kepalanya. Aku milikmu, Andis, dan kamu milikku. Kita akan bersama ikan selamanya. Teriakan itu menggema, membuat Andi hampir kehilangan kesadaran. Bima menjerit, memeluk tubuh Andi erat, tidak peduli apa yang terjadi. Lo nggak boleh kalah, Di. Lo bukan miliknya. Lo milik diri lo sendiri. Namun malam itu, tidak ada yang benar-benar selesai. Andi pingsan, tubuhnya lemas. Pohon beringin kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi mata kuntilanak masih terbayang jelas di kegelapan. Dengan senyum menyeramkan yang seolah berkata, ini belum selesai. Malam itu akhirnya berakhir dengan keheningan yang mencekam. Pohon beringin kembali diam. Angin berhenti bertiup dan hanya suara jangkrik yang terdengar samar. Tapi di hati Bima, tidak ada yang tenang. Ia menatap Andi yang tergeletak di tanah. Tubuhnya masih lemas, wajahnya pucat pasi. Nafasnya pelan dan terengah-engah, seperti orang yang baru saja berlari jauh. Andi, bangun, Di. Lo jangan bikin gua panik gini, kata Bima lirih sambil menepuk pipi sahabatnya. Setelah beberapa kali panggilan, Andi akhirnya membuka mata. Tapi tatapan itu bukan tatapan Andi yang Bima kenal. Mata Andi berkilat merah samar. Pupilnya mengecil seperti kucing. Bima langsung merinding. Andi, lo sadar nggak? Tanyanya hati-hati. Andi hanya tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mirip dengan dirinya. Lalu ia berbisik dengan suara serak bercampur suara lain, lebih berat, lebih menyeramkan. Kenapa kamu takut, Bima? Bukannya kamu ingin sahabatmu tetap hidup? Aku sudah memberinya kekuatan. Sekarang dia milikku. Bima langsung mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Jangan bercanda, Di. Lo jangan bikin gua takut begini. Andi tertawa pelan. Tawa itu bukan miliknya. Tawa itu sama persis dengan kuntilanak di pohon beringin. Ustadz Rashid, yang sudah bisa duduk meski masih lemah, memandang ke arah Andi dengan wajah serius. Bima, cepat bawa dia menjauh dari pohon itu. Arwah itu belum sepenuhnya terikat, tapi sebagian sudah masuk ke tubuhnya. Kalau kita biarkan di sini, dia bisa benar-benar jadi wadah. Bima segera menarik Andi. Tapi Andi menolak, tiba-tiba tubuhnya jadi kuat. Ia mendorong Bima hingga terjatuh ke tanah. Jangan sentuh aku. Aku nyaman di sini. Dia butuh aku dan aku butuh dia, ucap Andi dengan dua suara tumpang tindih. Di dalam dirinya, Andi sebenarnya masih sadar. Ia mendengar suara Bima dan Ustadz Rashid. Ia tahu tubuhnya bukan miliknya sepenuhnya. Tapi suara perempuan itu terus berbisik di telinganya. Andi, aku tahu kamu sepi. Aku tahu kamu selalu merasa sendirian. Nggak ada yang benar-benar ngerti kamu. Aku bisa ada buat kamu. Aku bisa jadi bagian dari kamu. Jangan lawan aku, terimalah aku. Andi memegang kepalanya, menjerit. Pergi, jangan masuk ke kepala gue. Tapi suara itu makin kuat. Tawa melengking terdengar lagi. Bukan hanya dari mulutnya, tapi juga dari dalam dadanya. Seiring waktu, tubuh Andi mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Suhu tubuhnya dingin meski keringat dingin membasahi wajah. Urat di leher dan tangannya menonjol hitam. Kuku jarinya perlahan memanjang, seperti milik kuntilanak itu. Bima ketakutan setengah mati. Pak Rashid, gimana ini? Dia berubah. Ustadz Rashid berusaha berdiri meski tubuhnya gemetar. Kalau kerasukan sementara masih bisa kita tarik keluar. Tapi kalau sudah permanen, Andi akan hilang selamanya. Ustadz Rashid meminta Bima menyalakan kembali lilin-lilin yang sempat padam. Dengan tangan gemetar, Bima menyalakannya satu persatu. Sementara itu Andi, atau entitas yang ada dalam dirinya, merangkak perlahan lalu tertawa. Kalian pikir lilin-lilin itu bisa menghentikan aku? Aku sudah ada di dalam tubuhnya. Aku bisa merasakan darahnya, jantungnya, bahkan ketakutannya. Ia menoleh ke Bima tersenyum menyeramkan. Kamu sahabatnya, bukan? Bagaimana kalau aku masuk ke tubuhmu juga? Dua tubuh, dua jiwa akan lebih menyenangkan. Bima langsung pucat pasi. Ustadz Rashid melantunkan doa lebih keras. Lilin-lilin bergetar. Nyalanya membesar seakan merespon bacaan itu. Andi berteriak kesakitan. Suaranya bercampur dengan jeritan perempuan. Tubuhnya terlempar ke tanah, berguling keras. Ah! Namun setiap kali doa semakin kuat, Andi justru semakin memberontak. Tawa kuntilanak itu semakin keras. Hihihihihihi, aku nggak akan pergi.
Dia sudah jadi bagian dari aku. Bima berlutut di samping Andi, menatap sahabatnya dengan air mata. Andi, lo denger gue nggak? Lo jangan nyerah, jangan kasih tubuh lo ke dia. Gue butuh lo, Di, jangan tinggalin gue sendirian. Untuk sesaat tatapan Andi kembali normal. Matanya berair, bibirnya bergetar. Bima, tolong, gue nggak kuat. Dia terlalu kuat. Lalu sekejap kemudian, mata itu kembali merah dan senyum menyeramkan kembali terukir di wajahnya. Kuntilanak dalam tubuh Andi menatap keduanya, lalu berkata dengan suara lantang, "Kalian bisa mencoba apapun, tapi ingat, setiap kali kalian melawan, dia akan semakin sakit. Kalau kalian benar-benar sayang padanya, biarkan aku tetap tinggal. Kalau tidak, dia akan mati perlahan." Ustadz Rashid menghela napas berat. Ini lebih parah dari yang saya kira. Arwah ini bukan hanya dendam, tapi sudah menemukan wadah yang ia rasa cocok. Andi dalam bahaya besar. Bima menatap Andi yang kini setengah sadar, lalu mengepalkan tangan. Gue nggak akan biarin lo ambil dia. Walaupun gue harus lawan lo sampai mati. Malam itu kembali dipenuhi ketegangan. Lilin-lilin bergetar, doa Pak Rashid semakin keras, dan jeritan Andi bercampur dengan tawa kuntilanak memenuhi udara. Kerasukan itu belum lengkap. Tapi semakin lama semakin sulit dipisahkan. Dan di lubuk hati Andi, sebuah rasa takut baru mulai muncul. Bagaimana jika ia benar-benar kehilangan dirinya selamanya? Suara doa Ustadz Rashid terus bergema di udara malam. Tetapi seiring setiap ayat yang diucapkannya, tubuh Andi justru semakin bergetar hebat. Seolah roh dalam dirinya menyerap energi itu, bukan melemah karenanya. Bima berdiri di sisi Andi, dengan wajah ketakutan. Ia bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang, lebih dingin daripada angin malam biasa. Lilin-lilin yang menyala bergoyang liar, seakan ada kekuatan besar yang ingin memadamkannya. Andi tiba-tiba bangkit, tapi bukan dengan cara manusia normal. Tubuhnya terangkat perlahan tanpa menjejak tanah. Kedua tangannya terentang, rambutnya berkibar ke segala arah, dan matanya kini menyala merah terang. Hihihihihihi. Tawa itu bergema keras, memantul ke seluruh penjuru hutan. Tubuh Andi memang masih terlihat seperti manusia, tapi aura di sekitarnya sudah bukan lagi milik manusia. Bayangan hitam pekat menyelimuti tubuhnya, sementara wajahnya berganti-ganti antara Andi dan sosok perempuan menyeramkan yang terkubur di pohon beringin. Bima melangkah mundur, wajahnya pucat pasi. "Pak, itu udah bukan Andi lagi." Ustadz Rashid dengan suara bergetar menjawab, setengah jiwanya masih ada. Tapi roh itu sudah berhasil menyalurkan sebagian kekuatannya lewat tubuh Andi. Kalau ini berlanjut, dia akan jadi jelmaan baru, kuntilanak dalam tubuh manusia. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka retak kecil. Akar-akar pohon beringin muncul, bergerak seolah hidup. Akar-akar itu melilit batang pohon, lalu merambat ke arah Bima dan Ustadz Rashid. "Awas!" teriak Ustadz Rashid. Bima berusaha menghindar, tapi salah satu akar melilit kakinya, menariknya kuat-kuat ke tanah. Ia berteriak panik, "Lepasin, tolong!" Ustadz Rashid mencoba melantunkan doa lebih keras, namun tiba-tiba tubuhnya juga dilempar ke belakang oleh kekuatan tak terlihat. Andi, atau tepatnya roh dalam dirinya, menatap keduanya dengan senyum dingin. "Sekarang aku bisa menguasai tempat ini. Pohon beringin, tanah, udara, semuanya menuruti perintahku." Akar semakin kuat melilit kaki Bima. Dia mencoba meronta, tapi lilitan itu seperti baja. Akar lain mulai merayap ke tubuhnya, menuju leher. "Andi, lu sadar nggak? Ini gue Bima, sahabat lu. Jangan biarin dia nguasain lu sepenuhnya." Teriaknya sambil menahan tangisan. Sejenak tatapan Andi berubah. Matanya kembali seperti normal. Air mata menetes di pipinya. Dia bergumam lirih, "Bima, gue nggak mau nyakitin lu." Namun roh itu segera menindih kesadarannya lagi. Mata Andi kembali merah, dan ia tertawa. "Hihihihihi, sahabatmu akan jadi korban pertamaku." Akar semakin menekan tubuh Bima, hingga ia hampir sulit bernapas. Ustadz Rashid dengan susah payah bangkit. Darah menetes dari keningnya. Ia mengangkat tangannya, melantunkan doa terakhir dengan segenap tenaga. Cahaya samar muncul dari tanah di bawah Andi, membuat roh itu sedikit terguncang. Tubuh Andi terhuyung. Wajahnya kembali berganti-ganti antara dirinya dan sosok perempuan itu. "Tidak, jangan coba-coba mengusirku lagi." Jerit suara kuntilanak tawa berubah menjadi jeritan panjang. Lilin-lilin berkobar lebih terang, seolah menantang kegelapan. Di dalam dirinya, Andi berusaha sekuat tenaga. Ia melihat dirinya terjebak dalam ruangan gelap.
diikat dengan rantai hitam. Sosok perempuan berambut panjang berdiri di depannya, menatapnya dengan mata penuh dendam. Kamu tidak bisa kabur, Andi. Aku sudah jadi bagian dari dirimu selamanya. Andi mengepalkan tinjunya. Enggak, gue masih punya alasan buat hidup. Gue masih punya Bima, dia sahabat gue. Dan gue nggak akan biarin lo sakitin dia. Rantai itu mulai bergetar. Andi menariknya sekuat tenaga, berteriak hingga suaranya menggema di dalam ruang batinnya. Di dunia nyata, tubuh Andi bergetar hebat. Kulitnya mulai retak kecil, seperti digores dari dalam. Darah merembes dari mulutnya. Bima yang masih terikat akar menangis. Andi, jangan nyerah. Lo bisa ngelawan, lo jangan tinggalin gue. Andi menjerit. Suara jeritannya bercampur dengan suara kuntilanak. Tubuhnya melayang lebih tinggi, lalu jatuh keras ke tanah. Akar yang menjerat Bima tiba-tiba terputus begitu saja. Ia terlepas, langsung merangkak mendekati sahabatnya. Andi, lo masih dengar gue kan? Lo jangan kalah, Di. Andi membuka mata. Separuh wajahnya terlihat seperti dirinya. Namun separuh lain mulai berubah pucat dengan bibir hitam dan mata merah. Senyumnya menakutkan. Separuh manusia, separuh roh. Aku dan dia sekarang satu. Ustadz Rashid menghela napas berat. Kalau ini dibiarkan, Andi tidak akan kembali. Dia akan jadi wadah permanen roh itu. Bima memeluk tubuh sahabatnya, menatapnya dengan mata penuh air mata. Gue nggak peduli. Walaupun lu jadi kayak gini, gue nggak akan tinggalin lu, Di. Gue bakal lawan dia bareng lu. Malam semakin mencekam. Angin kencang kembali bertiup. Pohon beringin berderak seperti hendak roboh. Andi kini berada di ambang batas. Setengah dirinya manusia, setengahnya lagi roh dendam yang kejam. Pertarungan berikutnya bukan lagi sekadar pengusiran roh, tapi pertarungan untuk menentukan siapa yang berhak menguasai tubuh Andi selamanya. Angin malam kembali menggila. Daun-daun beringin berputar di udara, berjatuhan bagaikan hujan hitam. Suasana hutan itu tak lagi seperti bumi. Lebih mirip ruang antara hidup dan mati. Andi berdiri di tengah lingkaran lilin. Tubuhnya goyah, tapi sorot matanya jelas bukan dirinya. Suara tawa melengking keluar dari bibirnya. Hihihihihihi. Akhirnya aku bebas bergerak di tubuh ini. Rasanya hangat, darah manusia, daging manusia, aku bisa menyentuhnya lagi. Bima menelan ludah, memeluk dirinya sendiri. Lu jangan biarin dia kontrol lu. Lu masih bisa ngelawan, tapi yang dijawab hanya tawa. Lalu Andi atau roh dalam dirinya bergerak cepat, lebih cepat dari manusia biasa. Dalam sekejap, Andi menghilang dari pandangan lalu muncul tepat di hadapan Bima. Matanya merah menyala, kuku jarinya telah berubah panjang dan runcing. Ia mengayunkan tangannya, hampir mengenai wajah sahabatnya. Andi, Bima berguling ke tanah. Goresan kuku itu hanya melewati udara. Namun pohon kecil di belakangnya terbelah dua seketika. Bima terdiam, wajahnya pucat. Astaga, itu bukan lagi kekuatan manusia. Ustadz Rashid maju meski tubuhnya gemetar. Ia mengangkat tongkat kayu yang selalu dibawanya, lalu menancapkannya ke tanah. Demi Yang Maha Kuasa, aku perintahkan kau roh pendendam untuk tidak lagi menggunakan tubuh ini sebagai wadah. Doa lantang bergema membuat tanah bergetar. Sesaat Andi terhuyung. Wajahnya kembali berganti-ganti antara dirinya dan sosok perempuan berambut panjang. Haha, teriaknya. Namun roh itu tak menyerah. Ia melompat menendang tongkat Ustadz Rashid hingga terpental. Lalu dengan gerakan cepat, ia mencekik leher sang dukun tua itu. Sudah waktunya kau ikut denganku ke alam kubur orang tua. Bima berlari, memukul tubuh Andi dari samping. Lepasin dia. Pukulan itu membuat cengkeraman sedikit longgar. Ustadz Rashid terjatuh, terengah-engah, sementara Bima berdiri menghadang sahabatnya. Andi, kalau lu benar-benar masih ada di dalam, lu pasti bisa dengar gue. Gue nggak akan ninggalin lu, jadi lu juga jangan ninggalin gue. Untuk sesaat mata Andi berair, bibirnya bergetar ingin mengatakan sesuatu. Namun roh itu menindihnya lagi. Senyumnya berubah mengerikan. Ia menunduk menatap Bima. Kalau kamu begitu ingin bersamanya, maka kamu juga harus mati bersamanya. Tubuh Andi bergerak cepat, meniup Bima dengan angin hingga terlempar ke belakang. Bima mengerang kesakitan. Tangan Andi bergetar hebat, wajahnya berubah-ubah antara marah dan menangis. Bima, ke gue nggak mau nyakitin lu. Suara lirih itu keluar bercampur tangisan. Di dalam batinnya Andi terjebak dalam ruang gelap lagi. Ia melihat roh perempuan itu berdiri di depannya, memegang rantai hitam yang melilit tubuhnya. Kenapa kamu melawan, Andi? Aku hanya ingin kau menemaniku. Aku sendirian,
Jangan biarkan aku sendirian lagi. Andi menatapnya dengan mata berair. Gue ngerti lo kesepian, tapi lo nggak bisa nyekap gue begini. Gue masih punya hidup, masih punya orang-orang yang peduli sama gue. Kalau lo bener-bener mau tenang, lo harus lepasin gue. Perempuan itu menjerit, wajahnya berubah penuh kebencian. Kalau aku harus pergi, maka aku akan menyeretmu bersamaku. Tubuh Andi kejang hebat di atas Bima. Jeritannya memekakkan telinga, bercampur suara perempuan. Lilin-lilin padam satu persatu, membuat kegelapan total. Ustadz Rashid yang sudah setengah pingsan berusaha membaca doa dengan suara terakhirnya. Nafasnya terengah, tapi ia tetap memaksa. Ya Tuhan, jangan biarkan jiwa anak ini diambil begitu saja, berikan dia kekuatan. Cahaya samar keluar dari tongkat kayu yang terjatuh di tanah. Sinarnya mengenai tubuh Andi membuat roh itu menjerit panjang. Dalam cahaya itu, wajah Andi kembali normal sepenuhnya untuk sesaat. Ia menatap Bima yang masih di bawahnya. PMS, tolong gue, jangan biarin dia ambil gue. Air mata Bima jatuh deras. Ia memeluk sahabatnya erat-erat. Gue nggak akan lepasin lo, Di. Kalau lo jatuh, gue ikut jatuh. Kita bareng-bareng sampai kapanpun. Andi menutup mata, mencoba menarik kekuatannya kembali. Tapi suara tawa roh itu masih menggema di kepalanya. Hutan kembali hening sejenak. Tubuh Andi masih bergetar, wajahnya terus berubah-ubah. Pertarungan kini tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dalam jiwanya sendiri. Roh itu semakin marah, semakin kuat, dan semakin bertekad untuk tidak pergi. Dan Bima tahu, kalau mereka gagal malam ini, maka sahabatnya benar-benar akan hilang selamanya. Malam terasa semakin pekat, seolah langit menutup seluruh cahaya bulan. Di tengah hutan itu, hanya suara napas terengah, jeritan, dan doa yang masih terdengar. Tubuh Andi masih berada dalam pelukan Bima, bergetar hebat. Seakan ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik di dalamnya. Sesekali ia menangis, sesekali ia tertawa menyeramkan. Ustadz Rashid, meski hampir tak kuat berdiri, terus membaca doa. Namun wajahnya muram. Bima, semakin lama roh itu semakin berakar. Aku bisa merasakan. Batas antara jiwa Andi dan arwah itu makin menipis. Kalau ini berlanjut, Andi akan benar-benar hilang. Bima mengguncang tubuh sahabatnya. Lo jangan nyerah, Di. Lo harus lawan dia. Lo masih Andi, lo masih manusia. Andi membuka mata. Separuh wajahnya penuh tangis. Separuhnya lagi menyeringai lebar dengan mata merah menyala. Aku? Siapa? Aku Andi? Atau aku dia? Dalam batinnya, Andi melihat dirinya berada di sebuah cermin besar. Di satu sisi, ia melihat dirinya sebagai Andi, wajah normal, penuh keringat dan ketakutan. Di sisi lain, ia melihat sosok perempuan pucat dengan rambut panjang, bibir hitam dan mata merah menyala. Cermin itu bergetar. Lambat laun, dua bayangan itu mulai menyatu. Lihat Andi. Suara kuntilanak itu berbisik lembut meski menyeramkan. Kita sama. Kamu kesepian, aku juga. Kamu merasa dikhianati. Aku juga. Kenapa kamu harus melawan? Bukankah lebih mudah kalau kita jadi satu? Andi menutup telinga berteriak. Enggak, gue bukan lu! Tapi cermin itu retak. Dan bayangan perempuan itu melangkah keluar perlahan menempel pada tubuhnya. Di dunia nyata, tubuh Andi kejang hebat. Ia berteriak panjang, darah keluar dari hidungnya. Lilin-lilin meledak satu persatu. Meninggalkan aroma hangus, Bima ketakutan setengah mati. Ia mencoba memeluk Andi lebih erat, seolah ingin menahan roh itu dengan kekuatan fisiknya. Andi, lo inget nggak waktu kita kecil? Kita pernah janji nggak akan ninggalin satu sama lain. Gue nggak akan biarin lo hilang sekarang. Untuk sesaat tubuh Andi melemah. Tangannya bergetar lalu meraih tangan Bima. Bima, jangan biarin. Gue hilang. Namun tiba-tiba tawa melengking keluar lagi. Mata Andi memerah. Dan ia mendorong Bima begitu keras hingga tubuhnya terhempas beberapa meter. Andi berdiri tegak. Tapi kali ini tubuhnya benar-benar dikuasai roh itu. Bayangan hitam pekat menyelimuti punggungnya, membentuk siluet perempuan dengan rambut panjang yang menjuntai. Ia melangkah perlahan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Akar-akar pohon kembali muncul. Kali ini lebih banyak, melilit batang pohon lain hingga patah. Ustadz Rashid menahan diri untuk tidak mundur. Dengan suara parau ia berseru, "Kalau kau terus memaksa roh pendendam, maka aku akan memanggil sesuatu yang lebih besar untuk menahanmu." Kuntilanak dalam tubuh Andi tertawa. Hihihihihi, panggil saja. Aku tidak takut. Aku sudah punya tubuh baru. Dan tubuh ini jauh lebih kuat daripada kuburanku. Bima yang sempat terhempas mencoba berdiri lagi. Darah mengalir dari pelipisnya.
Tubuhnya gemetar, tapi tekadnya tidak padam. Ia menatap Andi yang kini hampir tak lagi mirip manusia. Gue nggak peduli lu jadi kayak apa sekarang. Lu tetap sahabat gue. Kalau perlu, gue bakal tarik lu keluar dari neraka sekalipun. Ia meraih sebuah batu besar, lalu melemparkannya tepat ke tubuh Andi. Batu itu menghantam, tapi bukannya terjatuh, Andi malah tersenyum. Batu itu hancur berantakan sebelum benar-benar menyentuh kulitnya. Tidak ada lagi yang bisa menyakitiku, aku abadi di tubuh ini. Di ruang batinnya, Andi merasa semakin lemah. Rantai hitam kini menutupi hampir seluruh tubuhnya. Perempuan itu berdiri di depannya, meraih wajahnya dengan lembut. Andi, terimalah aku. Kalau tidak, rasa sakit ini tidak akan pernah berhenti. Andi menitikkan air mata. Ia melihat bayangan Bima di kejauhan samar, berteriak memanggil namanya. Itu satu-satunya cahaya yang tersisa. Bima, gue masih bisa bertahan. Ia menggertakkan gigi lalu mengguncang rantai itu dengan kekuatan terakhir. Retakan kecil mulai muncul. Di dunia nyata, Ustadz Rashid menancapkan tongkat kayunya lagi. Kali ini dengan darahnya sendiri yang ia teteskan di tanah. Ia membaca doa yang jauh lebih berat. Bahkan tubuhnya gemetar hebat seperti akan hancur. Bima terkejut. Pak, jangan paksa diri. Ustadz Rashid menjawab dengan suara parau. Kalau aku berhenti sekarang, sahabatmu akan hilang. Lebih baik aku hancur daripada anak itu diambil roh dendam ini. Cahaya terang tiba-tiba menyembur dari tanah, mengenai tubuh Andi. Roh itu berteriak melengking, tubuhnya goyah. Andi membuka mata lebar-lebar, wajahnya penuh penderitaan. Bima, mau ketolong, ini sakit banget. Tubuh Andi kini terjebak di antara dua kekuatan, roh kuntilanak yang ingin menyatu sepenuhnya, dan cahaya doa Ustadz Rashid yang berusaha menariknya kembali. Tanah bergetar keras, pohon-pohon di sekitar berguncang, udara penuh jeritan dan doa yang saling bertabrakan. Dan di tengah kekacauan itu, hanya satu hal yang menentukan. Seberapa kuat Andi ingin tetap menjadi dirinya sendiri. Udara di hutan itu terasa semakin berat, seolah semua oksigen tersedot keluar. Ustadz Rashid berlutut di tanah, tubuhnya gemetar tapi mulutnya tidak berhenti melafalkan doa. Cahaya dari tongkat kayu yang ditancapkannya kini berubah lebih terang, hampir menyilaukan, memaksa roh yang bersemayam di tubuh Andi untuk mengerang keras. Tawa kuntilanak terdengar melengking, bercampur dengan jeritan marah. Beraninya kalian melawan aku. Aku sudah menunggu puluhan tahun untuk bebas, dan sekarang kalian ingin merampas tubuh ini dariku? Tubuh Andi melayang sedikit di udara. Bayangan hitam semakin pekat di belakangnya, membentuk sosok perempuan lengkap dengan rambut panjang yang bergerak liar seperti ular. Matanya memancarkan api merah, menatap penuh kebencian pada Pak Rashid dan Bima. Bima mencoba meraih tangan Andi yang melayang. Andi, jangan lepas. Lo masih ada di dalam situ. Gua tahu lo masih bisa dengar gua. Namun setiap kali ia mendekat, akar-akar pohon yang menjalar dari tanah menghantam tubuhnya, mendorongnya mundur. Tubuhnya penuh luka, bajunya koyak. Tapi ia tetap berusaha bangkit. Andi, lo ingat nggak dulu waktu kita kabur dari rumah cuma buat main bola di lapangan tengah malam? Lo ingat siapa yang nutupin gue pas ketahuan sama bokap lo? Itu lo Dilo yang selalu ada buat gue. Jangan biarin kenangan itu hilang gara-gara setan ini. Untuk sesaat, wajah Andi yang pucat tampak bergetar. Bibirnya bergerak samar, seperti mencoba menjawab. Tiba-tiba, suara jeritan tajam memecah udara. Roh kuntilanak yang menyatu dalam tubuh Andi menatap Bima dengan senyum menyeramkan. Kamu pikir kenangan bisa menyelamatkannya? Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Aku adalah dendam. Aku adalah kematian. Dengan sekali hentakan, tubuh Bima terhempas kembali, menghantam batang pohon besar. Napasnya sesak. Darah segar mengalir dari mulutnya. Ustadz Rashid, meski tubuhnya sudah hampir roboh, menekan tongkat kayu itu lebih dalam ke tanah. Ia membaca doa dengan suara yang lebih keras. Suaranya menggema hingga menembus kegelapan. Tiba-tiba tanah di sekitar pohon beringin itu merekah, dan dari celah-celahnya keluar cahaya putih menyilaukan. Cahaya itu menyambar tubuh Andi, membuat roh kuntilanak menjerit histeris. Wajah Andi terlihat jelas lagi, matanya penuh penderitaan. Dia menangis berteriak, Bima, gue takut, tolong gue. Hutan itu kembali sunyi. Aroma melati busuk sudah berkurang, meski samar-samar masih terasa di udara. Andi terbaring lemah, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. Bima memeluknya erat, takut kehilangan sahabatnya lagi.
Ustadz Rashid terduduk bersandar pada akar pohon, napasnya terengah. Tubuhnya sudah terlalu tua untuk menanggung ritual sebesar itu. Namun ia tersenyum tipis, lega karena Andi berhasil kembali. Syukurlah, suaranya parau. Tapi kalian harus tahu, roh itu tidak sepenuhnya musnah. Dia hanya terkurung kembali. Andi membuka mata perlahan. Air mata menetes tanpa ia sadari. Bima, Kas, gue ngerasa kayak ada bagian dari diri gue yang hilang. Bima menggeleng cepat. Enggak, lo masih lo balik di, itu yang penting. Jangan mikirin yang lain. Namun Andi bisa merasakan sesuatu. Di dalam dirinya, masih ada suara kecil, samar berbisik di telinganya. Aku masih di sini. Ia merinding, tapi memilih tidak memberitahu Bima atau Pak Rashid Daunt. Mereka bertiga berjalan keluar dari hutan. Malam hampir berakhir. Langit mulai menunjukkan warna keabu-abuan. Burung-burung perlahan berkicau, seolah menandakan fajar akan datang. Namun setiap langkah meninggalkan jejak berat. Bima harus menopang Andi, sementara Pak Rashid hampir tidak kuat berjalan. Hutan itu masih menyimpan bisikan. Dedaunan bergesek seakan mengucapkan selamat tinggal dengan nada sinis. Di kejauhan suara tawa lirih kembali terdengar, semakin lama semakin jauh. Hihihihihi. Saat mereka tiba di pinggiran desa, warga yang semalam mendengar teriakan dari hutan berlari menghampiri. Semua terkejut melihat kondisi mereka, terutama Andi yang penuh luka dan wajahnya seperti habis disiksa. Seorang ibu berteriak, "Astagfirullah, apa yang terjadi dengan anak ini?" Ustadz Rashid hanya menjawab singkat, "Dia melawan sesuatu yang seharusnya tidak disentuh." Warga ketakutan, sebagian berbisik-bisik. Beberapa orang bahkan memilih menutup pintu rumah rapat-rapat, tak ingin ikut terlibat. Beberapa hari setelah kejadian di hutan, Andi perlahan mulai pulih. Meski tubuhnya masih penuh luka, senyumnya mulai kembali terlihat. Ia tak lagi dihantui mimpi buruk, dan tawa menyeramkan itu benar-benar hilang dari telinganya. Bima selalu menemani, memastikan sahabatnya tidak merasa sendirian. Sementara Ustadz Rashid, meski tubuhnya semakin renta, tersenyum lega. Kalian selamat, itu yang terpenting. Arwah itu sudah kembali tenang. Pohon beringin itu kini terkunci oleh doa dan pengorbanan. Suatu sore, Andi dan Bima duduk di pinggir sawah, memandang matahari terbenam. Udara hangat, angin berembus lembut, berbeda jauh dari malam mengerikan yang mereka alami. "Lo tahu, Bim," kata Andi pelan. "Apa? Gue pikir gue nggak bakal balik lagi. Tapi ternyata gue masih punya alasan. Lo sahabat gue, Tilo, yang bikin gue bertahan." Bima menepuk bahunya. "Dan gue bakal selalu ada buat lo, Di. Kita udah janji dari kecil, kan? Nggak ada yang bisa pisahin kita." Keduanya tertawa kecil. Kali ini tawa itu murni, tanpa bayangan menyeramkan, tanpa bisikan gaib. Matahari tenggelam, meninggalkan langit jingga yang indah. Pohon beringin tua di kejauhan berdiri tenang, tak lagi memancarkan aura menyeramkan. Burung-burung kembali bersarang di cabang-cabangnya, seakan memberi tanda bahwa keseimbangan telah pulih. Andi menarik napas panjang lalu tersenyum. "Wah, akhirnya gue bisa merasa bebas." Dan untuk pertama kalinya setelah lama, malam datang dengan damai. Tanpa tawa hantu, tanpa teror. Hanya kehangatan persahabatan yang abadi.